Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas C program studi perikanan 2021 Universitas Pajajaran akan mengupas seputar krustasea nih, mulai dari klasifikasi, fisiologi, serta fakta unik cangkangnya yang berubah warna ketika dimasak. Berikut ini kelompok kami, ada Brian, Diah, Farah, Hafsoh, Mayang, dan Shandy. Teman-teman penasaran gak sih kenapa krustasea itu berubah warna menjadi merah ketika dimasak? Enggak apa-apa, karena kita akan tetap kasih tahu alasannya. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu nih tentang krustasea. Let's go. Krustasea adalah hewan akuatik yang hidupnya di air laut, air tawar, dan air payau. Krustasea ini berasal dari bahasa Latin dari kata krusta, yang artinya cangkang yang keras. Dan krustasea ini suatu kelompok besar dari arthropoda karena terdapat 52.000 jenis spesies. Dan contoh spesiesnya itu ada udang, lobster, dan kepiting. Ciri-ciri dari krustasea ini, tubuhnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama tuh ada abdomen dan cephalothorax. Yang kedua, pernafasan krustasea ini melalui insang yang berbulu. Dan yang selanjutnya itu, krustasea memiliki rongga luar yang dinamakan exoskeleton dan memiliki zat kitin yang berlendir. Yang selanjutnya, krustasea ini memiliki sepasang antena dan alat tambahan yang dinamakan tipikal biramus, serta kepala yang bersegmen dan bersatu dengan dada yang dinamakan cephalothorax atau kepala dada. Klasifikasi krustasea ini dibagi menjadi dua subkelas berdasarkan ukurannya, yaitu Entomostraca dan Malacostraca. Entomostraca adalah spesies krustasea dengan ukuran mikroskopik. Ia hidup sebagai zooplankton atau bentos dan di perairan sebagai parasit. Lalu ada Malacostraca. Malacostraca ini adalah spesies dengan terbanyak dan terbesar dengan 18.000 spesiesnya. Karena jumlahnya yang besar ini, maka kelompok ini mudah untuk ditemukan. Untuk bagian ruasnya, Malacostraca ini memiliki 19 ruas, yaitu di kepala ada 5 ruas, di dada ada 8 ruas, dan di perut ada 6 ruas. Kepala dan dadanya menjadi satu lalu ditutupi dengan kulit yang keras yang biasa kita sebut dengan carapax. Lalu untuk anggota penggerak tubuhnya itu juga biasa kita sebut dengan appendix yang menempel pada bagian perut. Krustasea ini biasanya bernapas dengan insang, namun kebanyakan pada krustasea yang berukuran kecil mereka bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya karena aliran air ke arah insang umumnya dihasilkan dari gerakan-gerakan teratur si appendixnya ini. Terus oksigen dalam peredaran darah ini terdapat dalam bentuk larutan sederhana atau terikat dengan hemoglobin atau hemosianin. Tetapi ada kalanya juga hemoglobin ini terdapat pada jaringan otot dan jaringan saraf. Bahkan terdapat di telur dalam beberapa jenis krustasea. Sistem ekskresi pada krustasea. Alat ekskresi pada krustasea berupa sepasang bangunan yang lebar, biasa disebut kelenjar hidau. Nah, kelenjar hidau ini terletak di bagian bawah kepala anterior esophagus. Setiap kelenjar terdiri atas glanduler yang berwarna hijau. Nah, itu terbentuk dari dilatasi dinding yang tipis dan saluran yang bermuara keluar dari suatu pori yang terletak di bagian ventral pada segmen antena. Nah, fungsi kelenjar hidau itu apa sih? Nah, fungsinya itu untuk membuang sisa metabolisme tubuh pada krustasea. Yang selanjutnya, sistem reproduksi krustasea. Sistem reproduksinya umumnya bersifat dioses atau berkelamin satu. Pembuahan yang terjadi secara eksternal. Telur akan menetas menjadi larva yang sangat kecil, memiliki 3 pasang kaki dan juga bersilia. Akan tetapi pada sebagian teritip bersifat hermafrodit simultan atau menjadi jantan dan betina pada waktu yang bersamaan. Sistem peredaran darah pada krustasea. Krustasea memiliki sistem peredaran darah terbuka, di mana darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah krustasea tidak mengandung hemoglobin tetapi mengandung hemosianin yang memiliki daya ikat rendah terhadap oksigen. Sistem saraf pada krustasea disebut dengan sistem saraf tangga tali, di mana ganglion atau otak berhubungan langsung dengan antena, mata, dan statokista. Sistem indera pada krustasea terbagi menjadi dua, yaitu perasa sentuhan dan perasa kimia berupa pembau dan peraba. Organ-organ ini terletak pada alat-alat tambahan interior. Terdapat 2 buah mata majemuk yang terdiri dari beberapa unit optik yang disebut omatidium. Mata majemuk terletak pada sebuah tangkai, sedangkan statokis dan alat keseimbangan terletak pada dasar-dasar antennum. Krustasea memiliki beberapa cara makan, yaitu filter feeder, pemakan bangkai, karnivora, herbivora, dan parasit. Pada filter feeder, dalam menyaring air, rahang atau mandibula akan kembali pada fungsi semula, yaitu mulut untuk menyaring air dan antena untuk melacak keberadaan makanan. Krustasea pemakan bangkai, karnivora, dan herbivora memiliki bagian tubuh yang disebut appendix thorax yang berfungsi untuk memegang dan mencengkram makanan, serta maxillomandibule untuk menggigit dan menghancurkan makanan. Krustasea juga punya peranan tersendiri.
baik yang positif maupun dan negatif. Nah, yang positifnya, krustasea mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga baik untuk dikonsumsi. Dan pada kelompok ostracoda serta copepoda biasa digunakan sebagai umpan untuk memancing. Selain itu, krustasea juga berperan sebagai suspension dan filter feeder, yang menjadikannya sebagai bioindikator kualitas suatu perairan. Sedangkan peranan negatifnya, krustasea biasa bersifat parasit, seperti teritip yang merusak badan kapal, atau dari kelompok Rhizocephala yang biasa hinggap di tubuh kepiting lain. Krustasea seperti kepiting, lobster, dan udang itu pada dinding tubuh atau eksoskeletonnya mengandung pigmen astasatin. Nah, pigmen astasatin ini akan bereaksi dengan suhu tinggi, sehingga krustasea akan berubah menjadi warna merah ketika dimasak. Astaxanthin merupakan salah satu karotenoid, yaitu pigmen alami yang menyebabkan tanaman atau hewan memiliki warna merah atau merah muda. Nah, pigmen ini terdapat di beberapa jenis alga, lobster, udang, dan salmon. Skeleton atau kulit terluar pada udang yang memiliki tekstur keras ini mengandung karotenoid yang disebut sebagai astaxanthin. Karotenoid sendiri adalah bagian dari pigmen perwarnaan. Sebelum dimasak, astaxanthin yang ada di kulit terluar udang masih terlindungi oleh rantai protein yang disebut krustasianin. Namun, panas akan mengurangi ikatan rantai protein ini. Hasilnya, karotenoid dalam ikatan rantai protein ini akan melepaskan astaxanthin. Astaxanthin ini akan membuat daging krustasea berubah warna menjadi kemerahan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit ulasan tentang krustasea beserta fakta uniknya. Semoga menambah wawasan teman-teman semua ya terkait organisme bawah air. Terima kasih.